Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Katakan amin. Mari buka Alkitab sama-sama, kita baca di Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Nah saudara, coba kita belajar dari kisah seorang Ayub. Ketika Ayub mengalami musibah yang berat dalam hidupnya. Nah, ini merupakan contoh yang luar biasa. Mengapa? Karena ini cobaan yang gak gampang, cobaan yang sulit yang dialami oleh seorang Ayub. Bahkan secara manusia, ia menjalaninya sendiri. Sebab semuanya telah meninggalkan dirinya, termasuk istrinya. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub. Di tengah persoalan yang terjadi, Tuhan tetap menyertai Ayub. Memberikan pertolongan, bahkan memberkati serta memulihkan kehidupan Ayub. Hingga akhirnya Ayub menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan caranya yang ajaib. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Katakan amin. Nah begitu pula dalam hidup ini. Ketika kita mengalami goncangan karena masalah dan tantangan, seringkali membuat iman kita menjadi goyah dan menjadi tawar hati. Nah tetapi setidaknya kita harus kuat dan teguh. Mengapa? Karena Tuhan sanggup menolong kita. Mazmur 4 ayat kedua mengatakan bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan jangan pernah meragukan akan kebesaran kuasa Tuhan. Amin. Sebagai penolong yang sejati, Yesus tidak pernah terlambat menolong dan selalu tepat pada waktunya. Seperti saat Yesus dipanggil untuk menyembuhkan Lazarus. Yesus tidak langsung datang. Sampai akhirnya Lazarus pun meninggal. Nah melihat hal itu, Tuhan tidak berdiam diri. Dia memiliki rencana yang indah. Di mana saat itu Tuhan membangkitkan Lazarus sehingga menjadi kesaksian bagi semua orang. Wow, katakan amin. So percayalah saudara, karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang sukar. Tuhan selalu sanggup menolong kita karena Dia memiliki banyak jalan serta cara. Bahkan apa yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita, semua sudah diatur olehnya. Sehingga kita memperoleh pertolongan dan jalan keluar yang terbaik. Seperti saat Tuhan memberikan makan 5.000 orang hanya berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Wow, bayangkan 5.000 orang lebih sanggup makan itu semua. Bahkan sisa 12 bakul. Wow, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Katakan amin. So, jangan pernah merasa bahwa persoalan kita lah yang paling berat. Seolah-olah kita lah yang paling menderita. Sekali lagi firman Allah berkata di Filipi 4 ayat ke-13 bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Nah, di dalam Yesus saja kita pasti kuat dan bisa menghadapi berbagai persoalan. So, berharaplah terus kepada Tuhan dan jangan pernah larut, bahkan hanya berfokus pada persoalan yang terjadi. Sebaliknya, mari kita alihkan pandangan kita yang tadinya kepada masalah. Mulai hari ini, fokus kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab dari Dialah datangnya pertolongan. So, berharaplah terus kepada Tuhan Yesus dan jangan pernah larut dengan berbagai persoalan. Katakan amin. Semua perkara dapat kita tanggung dalam Yesus. Masalah kita kecil, Tuhan kita besar. Amin. Sebagai orang percaya kita patut bersyukur. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja menolong kita, yang bukan hanya sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat sejati kita. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Tuhan sendirilah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 15 ayat ke-15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah saudara, bukan hanya itu ya. Yesus pun rela mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Kalau Tuhan rela mengorbankan nyawanya, masakan Dia akan tinggal diam sih ketika kita sedang dalam permasalahan yang berat? Nah saudara, lihat. Teman, sahabat, orang-orang kita kasih di dunia ini, sewaktu-waktu bisa saja pergi meninggalkan kita. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Ibrani 13 ayat ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Boleh katakan amin? Inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Setiap hari Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Dan Dia berjanji, dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Karena itu jangan pernah merasa sendirian. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat dan sahabat, maka sebesar apapun persoalan yang kita alami, maka percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah penolong dan sahabat kita. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh iman
Karena kita memiliki sahabat sejati yang senantiasa menopang dan menolong kita semua. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.